Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah barusan hujan, dan hujan ini mudah-mudahan membawa berkah ya. Dan kita disunahkan kalau hujan itu selalu membaca doa ya. Apa ya, doa ketika turun hujan apa nih? Allahumma sip, luar biasa Pak Tridan ya. Oke. Baik, selanjutnya kita pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan memulai belajar kita ya. Saya minta kepada ketua kelas untuk memulainya dengan berdoa bersama. Yuk Pak Ojat, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ini doanya ya. Yuk, yang sudah biasa kita baca. Yuk. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman Amin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita cari ya, mencari ilmu ini segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak sekalian, selanjutnya seperti biasa ya, kita sebelum memulai belajar, setelah kita berdoa, yuk kita membaca Al-Quran bersama. Dan kebetulan pada hari ini kita sampai kepada surat Ali Imran ayat 185. Yuk kita mulai bersama-sama ya. Dibuka Al-Qurannya. Sudah semua? Oke, yuk. Yuk dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujurakum yawmal Rahman, coba itu dibaca artinya. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dikumpulkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185 sampai 186. Baik, terima kasih ya. Pagi hari ini kita udah dapat pahala banyak ya, membaca
satu dua ayat ini bahwa kalau kita membaca Al-Quran satu hurufnya itu kan dinilai pahala ya. Man qara al-Qur'ana ya harfan falahu. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka berpahala asrotu amsalihah. Jadi satu huruf berpahala 10 gitu ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita udah membaca banyak huruf. Baik, selanjutnya kita melanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu ya nasional. Oke, ya. Kita berdiri terlebih dahulu. Ya, ini lagunya Garuda Pancasila. Ya, biar semangat ya. Yuk kita bareng-bareng ya. Oke. Ya, ini lagunya Garuda Pancasila. Yuk 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Harga Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berbakti. Pancasila dasar rakyat adil makmur di bangsaku. ayo maju, Ayo maju. Oke, baik. Tepuk tangan buat semuanya ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pagi hari ini sudah kita bersemangat juga untuk mencintai negeri kita ya. Ya. Nah, jangan lupa karena masjid kita masih belum jadi dan untuk memperbanyak pahala, ayo bendahara ya, bendahara ngumpulin infaknya. Ya Pak. Udah bawa semua kan? Bawa. Pak, nggak bawa uang Pak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Minjem besok 2000. sama aku aja nggak apa-apa. Ya minjem. Ya Oh minjem ya boleh. udah, minjem dulu ya. Ya. Devi udah dikumpulin? Sudah Pak. Baik. Dapat berapa? Ada 15.000 Pak. 2000. Dua lagi karena nggak bawa uang Pak. Oh yaudah, ini Pak Amar nih kasih 5.000. Nah, Alhamdulillah itu ada tambahan. pas kan? Ya Pak. Oke. ya, Pak, ya. Jangan lupa nanti diberikan ke bendahara panitia ya di Ya ruang Pak. ke Bu Alfisah namanya ya. Oke, Saya baik. kasih. Kita lanjutkan ya. Nah sekalian ya. Nah ini ya, ada yang pernah tahu siapa sih Sufyan bin Uyainah? Ada yang tahu? Ada yang tahu Sufyan bin Uyainah? Pak. Belum ya? Belum pernah kenalan berarti. Belum Pak. Belum ketemu ya. Oke. Sama Amar juga belum pernah ketemu, tapi meskipun kita nggak ketemu tapi ada quote-nya. Ini perlu kita ingat-ingat, kemudian kita amal. Nah, karena kita hari ini mau belajar ya. Coba Mei dibaca tuh quote-nya dari Sufyan bin Uyainah. Coba lihat. Maida apa Mairo Haiti? Mairo Haiti. Ya. Silahkan. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam, dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya.
Sofyan bin Uyainah. Oke, tepuk tangan buat Mei Roheti ya. Oke, nih dapat hadiah sabun. Nanti diambil ya. Sabun, Pak. Ya, buat mandi. Sabun mandi ya Pak. Iya. Ada yang tahu maksudnya ini? Mbak, siapa yang tahu maksudnya? Satu orang aja. Apa sih maksudnya? Siapa yuk yang mau ngomong? Apa maksud dari quote dari Sufyan bin Uyainah ini? Keren ini. Ya, ayo Bayu. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya Pak, ketika kita bersungguh-sungguh mencari ilmu dan kita di awal mendengarkannya, setelah itu kita diam, kita merenungkannya, kita mampu menyimak guru kita dan kita menjaganya serta mengamalkannya, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan manfaat dan berkah untuk kita dan untuk semuanya, gitu Pak. Menurut saya. Siap, subhanallah. Kasih aplaus buat Bayu. Ya. Ya, dapat hadiah dari Pak Amar. Sampo. Ya, oke. Baik. Siapa nih yang nggak hadir ya? Coba cek dulu. Ya. Azizah ada? Ada Pak. Ada? Ada. Ferry ada? Ada Pak. Alhamdulillah. Ramadan. Ada Pak. Ya. Udah makan Ramadan? Udah. Udah Pak. Bayu ada ya? Siti ada? Ada Pak. Ada. Nyumput dia lagi bersihin sampah itu. Kartina. Kartini, Pak. Oh iya, oh Kartini ya. Kartina apa Kartina? Kartini. Kartini. Oh iya. Oh, Kartina itu kembarannya ya? Salah berarti ini gambar nulisnya. Kartina di kelas sebelahnya, Pak. Sini Kartini. Oh iya, betul. Akmal. Mana nih? Hadir. Izin ke belakang tadi, Pak. Oh. Cepet amat belakangnya. Maida. Hadir, Pak. Alhamdulillah, Mei. Hadir. Oh, ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya. Semuanya sudah hadir. Kita lanjutkan ke nah, pada pagi hari ini kita mau belajar. Tentunya pada pagi hari ini kita akan mendapatkan hal-hal yang banyak. Seperti tadi yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Jadi nanti Pak Ma berharap kita memperhatikan dengan baik, kita kolaborasi. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari belajar kita di hari ini? Yang pertama secara sikap ya. Nanti kita diminta bisa untuk menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, kalau di sana ada orang meninggal dunia, yaitu penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal, jangan cuek. Nah, gitu ya. Yang kedua, takut ya? Secara pengetahuan kognitifnya, nanti setelah kita belajar, kita ini diharapkan bisa menganalisis dalil-dalil berkaitan dengan kematian, kemudian hadis-hadis berkaitan dengan mengurus jenazah, ya, terus adab-adab takziah itu gimana, ya, terus memandikan jenazah juga gimana cara-caranya. Nah ini ya, jadi nanti kita diharapkan bisa melakukan hal tersebut ya. Nah kemudian secara keterampilan ini prakteknya nih ya, jadi nanti kita diharapkan setelah belajar ini bisa menunjukkan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Ya, ada yang udah bisa memandikan jenazah belum? Belum ya. Nah, belum nanti kita belajar ya. Karena kita ini udah kelas 11, maka kita harus tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, terakhir ya,
Secara religius kita diminta ya setelah belajar ini nanti kita punya perilaku ya, kita bisa menunjukkan perilaku dalam menyelenggarakan jenazah dengan benar ya. Jadi dimulai dari memandikan ya, kafani dan sebagainya. Cuman untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai kepada memandikan saja. Nah, inilah tujuan belajar kita hari ini yang mudah-mudahan nanti akan tercapai ya. Nah, submaterinya ya dalam satu pertemuan ini yang pertama adalah tentang kematian, kemudian takziah, terus yang ketiga adalah memandikan jenazah. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan mulai belajar. Sudah siap belum nih belajar? Siap, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, coba lihat nih. Ya. Ini yang pertama gambar apa nih, Ustaz? Gambar Orang mengungsi. Benar. Ini yang sebelah kanannya apa, Lili? Longsor. Terus ini Gempa bumi. apa ya? Kayaknya gempa bumi itu ya, kayak yang di Cianjur kemarin. Cianjur, Pak. Itu yang dianjur Nah, ini- yang di Cianjur kemarin ya, Pak. Ya. Merapi mana? Merapi Ya. Merapi itu, Pak. Gunung Merapi meletus. Merapi. Gunung ya, gunung meletus. Nah, ini Tsunami. Banjir. Banjir. banjir ini tempatnya Akmal nih, sering banjir. Ya, Iya, Pak. jangan-jangan iya, jangan-jangan banjir masih yang di sana. Kan dia nggak berangkat hari ini. Baik. Ada yang tahu nih ya, dari kelima gambar ini ya, dari kelima gambar ini apa coba yang bisa kita ambil satu kata saja yang paling penting? Kita tidak bisa terlepas dari kematian. Tidak bisa terlepas dari kematian. Bagus. Nah, Tidak, Pak. Karena bisa terjadi kapan saja. oh, Ya. mati bisa kapan saja. Ah, pintar, Hasan Asari. Ya. Ada lagi? Musibah bisa datang. Kematian bisa disebabkan oleh apa saja. Oh, pintar. Aja. Kematian bisa disebabkan oleh kapan aja. Oke, baik. Berarti ini bicara tentang kematian. Ya. Ya, betul, tadi sudah tahu semuanya bahwa kematian itu memang tidak akan bisa dilawan. Kalau udah waktunya datang maka dia pasti akan datang ya. Nah. Ya. Kemudian dari kematian ini tadi, kira-kira menurut kalian ya, kira-kira ada pertanyaan apa namanya? Kalau udah ada kematian kira-kira nih ya. Nih, kayak yang longsor tuh ya, itu kan mesti ada orangnya yang ketimbun, ya toh? Ya. Ya, Pak. Mesti ada yang ketimbun. Nah, belum lagi ada yang kenter, tahu nggak kenter? Tenggelam, kemudian hanyut, ya, tangannya lepas, kakinya lepas, kepalanya hilang, gitu ya, atau kaki dan kepalanya itu terpisah, gitu kan, tidak nyambung, gitu ya. Nah, itu kalau udah kayak gitu, kira-kira apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim ketika ngelihat banyak mayat bergelimpangan seperti itu? Apa coba kira-kira yang harus dilakukan? Hani. Menguburkan, Pak. Nguburin ya, oh menguburkan. Nggak disolatin dulu. Ya, pertama memandikan. Azannya, Pak. Memandikan dulu. Kalau tidak dulu, Pak. memungkinkan untuk dimandikan, langsung di Mandikan. kafani, Takziah Pak. dulu. Langsung dikafani ya, nggak dimandikan dulu. Karena udah mandi pakai air banjir. Memandikan. Kan dulu, Dimandikan Pak. dulu. Potongan tubuhnya nggak tahu kemana-mana loh, Pak. Oh ya itu. Apalagi kalau potongan tubuhnya hilang, nanti kira-kira gimana? Ya toh? Iya. Oh, Iya. itu kira-kira disolati enggak? Kan begitu.
ya kan? Yang ketemu cuma tangannya aja. Nah, ini adalah masalah-masalah yang pasti nanti bisa jadi akan kita temui, dan ini harus kita selesaikan, ya. Oke, ya, kita akan kira-kira kalau kita bertemu dengan masalah seperti itu, kita bisa menyelesaikannya nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Pak, Ya, bisa. bisa lah. Kita akan bagi kelompok, makanya ya, kita akan bagi kelompok untuk mencari solusinya, ya. Oke, kita nanti akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi 3 kelompok saja. Kelompok pertama itu yang berkaitan dengan kematian. Nah, nanti kalian bikin mind map ya. Mind map, peta pikiran dari tentang kematian. Nanti videonya udah Pak Amar kirim di WA grup ya, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti bisa nyari sumber yang lainnya. Kelompok 2 nanti bikin mind map ya. Kemudian tentang takziah, mind mapnya tentang takziah. Dan yang ketiga itu kelompok 3 ini menganalisis dan membuat mind map tentang mengkafani jenazah. Semua video udah Pak Amar kirim di grup WA. Kalian tinggal nonton aja sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nah ini LKPD-nya ya Pak Amar bagi ya. LKPD-nya Pak Amar bagi ya. Nih LKPD Pak Amar bagi. Ocet ini tolong dibagi ke teman-temannya ya, per kelompok. Ya Pak. Ya, iya. Oke. Baik Pak. Baik. Kira-kira kalau ada challenge kayak gini kalian seneng nggak? Seneng ya? Oke. Enggak lah, masih muda kok, masa nggak seneng challenge ya. Jadi ada yang bilang nih, jangan batasi tantanganmu, tapi tantang batasanmu. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Baik, kita akan bagi grup ya. Pak Amar yang bagi grup ya. Nah, ini nanti Pak Amar akan break out. Ya. Nanti kalian langsung masuk ke grup ya, secara otomatis ini nanti di Zoom ini ya, kita akan bagi grupnya ya. Bentar. Oke ya, ini nanti kalian langsung akan terbagi menjadi 3 grup ya, menjadi 3 ruangan. Kemudian nanti Pak Amar kasih waktu 10 menit untuk membuat mind map dan berdiskusi. Setelah itu nanti kalian akan masuk kembali ke ruang utama ini ya. Oke, nanti ada room 1 ya. Langsung saya balik semua. Nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil dari pembuatan mind map-nya ya. Dan kelompok 2 juga itu, kelompok 3 juga demikian. Belum selesai enggak apa-apa, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Udah siap ya kelompok 1 tadi? Kelompok 1 tadi siapa yang masuk di kelompok 1? Tadi kelompok 1 siapa yang masuk di kelompok 1? Di room 1, yang di room 1 tadi. Silakan untuk mempresentasikan 1 orang, yuk. Tentang kematian. Silakan di share screen. Chat ya? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3 Pak, kami. Yang di room 1, di kelompok 1 dulu, yuk. Bayu ya? Yuk silakan di share screen, itunya hasil mind map-nya. Yuk. Dipresentasikan sebentar, kemudian nanti kita komentari. Ya, yuk silakan.
Bayu, ya kan, yuk. Sudah 30 menit belum? Ayo, Bayu. Sudah belum? Kelompoknya tadi. Yang udah siap? Senjata, mohon maaf ya. Jadi Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Dalam hal ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan kematian secara singkat tentang definisi pengertian tentang kematian dan apa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, kematian merupakan sebuah peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Di dalam Islam, alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan ditinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia di alam kuburnya saat kiamat kelak. Manusia terdiri dalam dua, ada ruh dan jasad. Ketika jasad di dalam tubuhnya tidak mampu untuk menumpang ruh, maka jasad yang meninggal atau jasad yang mati, maka ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Ahmad, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1 tentang kematian. Ya. Yuk kelompok 2 tentang takziah. Kan kalau ada orang meninggal kemudian kita takziah. Yuk kelompok 2 siapa yang mempresentasikan hasil mind map-nya? Boleh ditampilkan, ditunjukkan ke teman-temannya. Silakan. Siapa nih? Kelompok 2. Rahma ya? Kelompok 2 ya Pak ya? Silakan. Yang pertama yaitu takziah. Takziah adalah berkunjung ke rumah seseorang yang sedang berduka untuk memberikan atau menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan memberikan doa bagi mereka yang berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Banyak. Ketiga, hukum takziah adalah sunnah kepada semua keluarga dan sanak kerabat yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan adab-adab takziah yaitu 1. Membaca istirja, 2. Menghibur yang kena musibah, 3. Bersikap sopan dan berbicara dengan santun, 4. Mengikuti penyelenggaraan jenazah, 5. Disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit, selanjutnya tidak meratapi mayit dan tidak pesta-pesta atau makan-makan. Itu Pak yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kelompok 2. Tadi di situ ada kata-kata istirja. Ada yang tahu apa sih istirja itu? Ucapannya kayak mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sip, betul ya. Jadi istirja itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibaca saat kita mendapatkan musibah. Tidak harus orang mati ya. Kemudian kelompok 3 sudah jadi belum mind map-nya? Belum, sudah Pak. Sudah selesai tapi Pak. Ya, sejadinya aja, siapa? San ya? Sejadinya aja untuk memandikan jenazah. Ini Pak. Belum selesai ya. Coba selesai, Pak. Disampaikan ke teman-temannya sedikit aja. Sedapatnya. Ini Pak tentang memandikan. Di memandikan itu ada syaratnya. Untuk syarat yang memandikan yaitu orang muslim, jenazahnya juga muslim. Terus ada jasadnya Pak yang harus dimandikan. Terus ada orang yang berhak memandikan Pak.
suami, istri, terus anaknya, saudara kandungnya, ayah, ibunya, atau orang lain. Itu Pak, dari kelompok 3 Pak, tentang memandikan. Itu belum rampung ya? Belum rampung Pak. Tadi ngobrol aja ya? Apa gimana tadi? Iya Pak. Depi Pak, tadi yang ngobrol aja Depi sama Lili. Oh, Ngomongin Apa, drama Ojat Korea juga duluan terus. tadi Pak ngajakin ngobrol. ya Ojatnya udah, nggak nggak mau apa-apa. ngerjain bareng-bareng Pak, maunya sendiri. Ya, gitu. rebutan Pak sama buku tadinya Pak. Ya udah. Ngobrol Besok aja Pak. kalau berdua. kerja bareng-bareng namanya kerja bersama ya. Jatim. Kerja kelompok harus bersama ya. Baik, terima kasih Ya, semuanya. Baik, kira-kira nih berkaitan dengan memandikan jenazah ya. Ada yang mau ditanyakan atau butuh Pak Amar harus praktekkan nih? Sudah pernah iya, Pak. praktekin memandikan belum? Belum, nggak Belum berani ya? Pak. Nggak Saya berani. takut. Ngeri Pak. Ngeri ya? Iya Ya, Pak. Pak. Mana dulu Pak mandiinnya. Tak praktekin ya. Dan Ya, Pak. diliatin ya sebentar kok. Ya. Sebelum 4 menit Pak Amar. Waktunya habis. Udah 30 menit lebih ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Nanti di ending. Simpulkan ya. Nah, bismillah. Ini ada mayat, ada jenazah. Ya. Jadi kalau mau memandikan itu yang pertama ya adalah harus ada jenazahnya. Ya, kemudian yang perlu disiapkan itu adalah ada gayung, ya. Kemudian disiapin bak ya, baknya itu harus diisi air. Ya, kemudian disunahkan itu pakai daun bidara, ya, daun bidara. Ini kemudian daun bidaranya ditumbuk, ya, dilembutkan, kemudian dicampurkan ke dalam air, ya. Kemudian ada satu bak lagi berisi gerusan apa? Kapur barus, ya, kapur barus, ya. Terus kemudian ada lagi nanti sabun ya, sabun. Oh, sampo perlu Pak. Ya. Sabunnya baiknya pakai sabun cair aja biar enak. Kemudian bisa disampoin ya. Jangan lupa ada cotton bud untuk membersihkan hidung, ada sisir juga ya, kemudian pemotong kuku. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sudah disiapkan airnya, ya. Maka untuk memandikannya itu kita ambil air, ya. Jangan lupa tidak boleh telanjang bulat ya. Dia tetap harus ditutup ya, ditutup dengan jarik gitu ya, dengan jarik. Kayak kita siram gitu ya, dimulai dari yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ya, digosok-gosok dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Jangan lupa tangannya pakai itu ya, pakai apa? Sarung tangan ya, karena ini adalah jenazah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengeluarkan kotoran dari dalam perut. Ya, itu jenazah agak didudukkan ya, dimiringkan, kemudian dielus perutnya. Ya, dielus perutnya, ya. Nanti begini kotorannya itu akan keluar. Nah, terus disiram, ya, disiram. Ya, bisa pakai gayung. Ada orang lain yang nyiramin gitu ya, disiramin atau pakai selang,
Gitu. Kalau banyak harus pakai selang. Nah, gitu. Kemudian ya, jangan lupa selah-selah ya, itu dibersihkan semuanya dengan sabun semuanya ya. Kemudian di rambutnya juga begitu dibersihkan ya. Kemudian disampoin itu ya. Pokoknya semuanya dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu semuanya ya. Nah, cotton bud itu digunakan untuk membersihkan hidung, telinga ya, lubang-lubang, kemudian sampai bersih ya. Jangan lupa nanti mulutnya digosok ya, tapi pakai sarung tangan yang bersih. Nah, sampai bersih pelan-pelan. Kemudian kukunya boleh dipotongin. Nah, pokoknya disiram ya, pakai air kapur barus, pakai air sabun sampai harum lah gitu ya. Nah, terakhir nanti kalau udah selesai semuanya, kalau dia perempuan itu rambutnya dikepang 3 kalau punya rambut ya. Tuh. Kalau rambutnya nggak bisa dikepang. Oke, gitu ya. Nah, setelah ini selesai dimandikan, selesai ya, terakhir diwuduin ya, diwuduin seperti wudunya orang mau sholat. Nah, tapi nggak perlu pakai kumur-kumur, apalagi menghirup menghirup air gitu ya. Cukup di mukanya diusap, kemudian kedua tangan ya disiram, terus kemudian kepala, kemudian kakinya. Itu udah selesai ya. Nah, kemudian ya auratnya tetap ditutup ya. Setelah dimandikan ini baru kemudian dibawa ke dalam rumah untuk dilakukan mengkafani ya. Dilapi ya, biar kering, dilap dulu pakai anduk ya. Ya. Pakai anduk biar kering. Nah, ya. Nah, gitu aja sementara, nanti ya bisa dipraktekkan ya oleh kalian satu persatu atau per kelompok. Tadi terlihat itunya untuk prakteknya? Terlihat Pak, terlihat. Ya. Biar gede itu dipin itu ya, nah, gambarnya itu dipin. Nah, dari itu tadi sudah Pak Amar praktekin ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Pak, Ya, silakan Rahma. gimana kalau di kampung itu nggak ada yang mau memandikan, itu gimana Pak? Berdosa nggak kampungnya? Kalau nggak ada yang mandiin, coba Lili, gimana kalau nggak ada yang mau mandiin? Ya, Berdosa. berdosa orangnya Pak, tapi kalau kampungnya ya tidak mungkin. Arti ini kenapa? Kenapa berdosa? Ya, karena fardu kifayah. Fardu kifayah. Oh, fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu beda ya sama fardu ain. Beda Pak. Kalau satu Oke. atau itu yang lain nggak tuh. Oh, bagus. Oke. Jadi kalau nggak ada yang memandikan, maka yang memandikan harus Rahmawati. Karena udah belajar. Ya toh? Ya Pak, iya benar. Karena sudah belajar maka harus memandikan. Kalau nggak memandikan ya dosa semua. Kenapa? Karena itu adalah fardu kifayah. Ya, kalau ada yang bisa harus memandikan. Kalau nggak ada yang memandikan, itu bahaya itu ya. Oke, yang lain silakan. Pak. Makasih Ya, Pak jawabannya ya Pak. Ya. Itu yang memandikan apa harus kerabat Pak? Yang harus memandikan? Apa harus ada kaitan kerabat? Oh, ayo Hasan.
Gimana tadi yang kelompok 3? Kalau memandikan apa harus ini ada harus kerabatnya gitu? Kalau Ya. Mbak Siti silahkan, ayo. kalau kerabatnya ya wajib kerabat dulu Pak. Kalau nggak ada boleh orang lain. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki gitu kan perempuan. Ya. Seperti itu. Boleh. Ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin berbeda. Tempat saya beda loh Pak gitu. Sudah Pak, jelas Pak. Jelas ya? Jelas Jadi Pak. yang memandikan itu yang pertama harus kerabatnya. Kenapa? Karena kan biasanya itu kan ada aib di tubuh jenazah. Nah, ini kan harus ditutupin, nggak boleh tuh diomong-omongkan ke orang lain. Maka yang memandikan itu syarat utamanya selain dia muslim, kemudian apa? Harus amanah. Amanah. Ya amanah, biar nggak ngember tuh. Itu nanti selesai mandiin, barusan itu tadi aku mandiin itu jenazahnya si A, itu tuh ada item-itemnya gitu. Wah, itu nggak boleh itu. Iya. Lalatnya gede gitu ya. Itu Ada panonya Pak. RHS. iya, itu namanya aib. Aib tidak boleh disebarluaskan. Sama muslim harus menutup aib ya, aib saudaranya meskipun dia sudah meninggal dunia. Ada yang lain? Silakan. Cukup Pak. Bukan. Cukup. Sudah. Cukup ya? Oke. Baik. Nah, Ya, Pak. Pak. kalau cukup kita melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasinya di Google Form ya. Google Formnya. HP saya lagi rusak. Kalau itu ada kertas enggak, Pak? Oh ya Allah. Nanti ini aja pakai HP temannya. Itu kamera setting bisa yang ngerjainnya bisa berapa kali kok. Bisa berapa kali. Jadi bukan Terima kasih, Pak. bukan satu HP satu kali ya. Ya, Pak. Oke, terakhir Pak Mar mau minta refleksinya ya, nanti muncul di situ. Diisi ya. Ya, silahkan. Sudah muncul? Sudah. Ya, silahkan. Ada 5 refleksi ya. Pertama, apa menyenangkan sih belajar bareng Pak Amar kali ini? Senang Pak. Kalau senang ngomong, kalau nggak senang ya. Senang Pak. Takutnya sama jenazah tadi Pak dari Pak. Lagi kalau sudah dipotong. Sudah Pak. Ya, bagus. Sudah Pak. Sudah dikirim, Pak. Dah. Pinjam HP-nya ya. Ya, itu dipinjem itu Mei. Pilih. Ini jangan lama-lama lo ya. Kalau kuotannya Ibu. Gantian beli pulsa. Nanti diganti di kantin aja. Ganti cireng. Ya, aku bontot atau apa? Sudah semuanya? Sudah Pak. 11 orang yang memberikan jawaban. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke ya, rata yang pertama terima kasih udah belajar menyenangkan. Yang kedua, nambah pengetahuanmu. Terus yang ketiga, banyak yang juga menjawab imannya makin meningkat. Ya. Kemudian berani memandikan jenazah. Ini hampir separuh nih. Ada yang takut, ada yang berani. Ya, kemudian yang terakhir semangat beribadahnya meningkat. Baik, kamar tutup ya ininya pollingnya. Oke, masih ada. Kita 14 orang, kamar tutup aja. Baik. Ya, demikian
ya belajar kita hari ini berkaitan dengan apa tadi? Memandikan Kematian, ya, kemudian memandikan jenazah. Terakhir, ya Pak Amar ingin menyampaikan bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus siap. Ya. Karena kematian itu dekat dengan kita. Oleh karena itu kita harus rajin belajar, semangat beribadah, meningkatkan keimanan dan bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan buat kehadiran kita pada hari ini. Ya. Oke. Terima kasih. Kita akan lanjutkan materinya di pekan depan, yaitu tentang mengkafani dan mensolati. Jangan lupa ya, postesnya diisi, Pak Amar tunggu ya sampai siang nanti. Oke, gitu aja. Pak Amar izin ya keluar dulu, dan belajar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kehadiran kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.